Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Erika Jayanti, salah satu mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai perkembangan atau pengembangan mutu sumber daya manusia, yang dimana materi ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah ilmu kesehatan yang dosen pengampunya ialah Bapak Dr. Ahmad Adil SPD MPD. Oke, langsung saja yang pertama. Apa sih itu pembinaan mutu sumber daya manusia? Nah, pembinaan mutu sumber daya manusia ini yang pentingnya atau yang utamanya itu harus mengacu pada pengertian sehat Organisasi Kesehatan Dunia atau yang kita biasa kenal dengan WHO, yang juga telah diadopsi oleh Departemen Kementerian Kesehatan, yang pada intinya mengatakan bahwa sehat adalah sejahtera, baik itu secara jasmani, rohani, sosial, dan bukan hanya bebas dari penyakit ataupun cacat dan kelemahan. Nah, sebagai manusia yang harus atau patut menjaga kesehatan, kita harus tahu tanggung jawab dalam konteks sehat itu seperti apa sih. Maka dari itu, saya akan membahas mengenai tanggung jawab dalam konteks sehat. Tanggung jawab dalam konteks sehat ini merujuk pada kewajiban atau tindakan yang harus dilakukan oleh individu untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri dan orang lain di sekitarnya. Artinya, tanggung jawab dalam konteks sehat ini adalah tanggung jawab individu untuk menjaga kesehatannya dan untuk menjaga kesehatan orang-orang di sekitarnya. Nah, tanggung jawab ini meliputi berbagai aspek seperti menjaga pola makan sehat, rutin berolahraga, tidur yang cukup, menghindari kebiasaan merokok, dan minum minuman alkohol yang berlebihan. Wadah kebersamaan dalam konteks sehat dapat merujuk pada lingkungan atau tempat-tempat yang mendukung kegiatan atau interaksi sosial yang sehat antar individu maupun kelompok. Nah, artinya jika kita ingin lebih disiplin dalam gaya hidup sehat, maka tombak utama yang harus kita gapai atau harus kita cari ialah dampak dari lingkungan di mana kita berada. Maka hidup kita akan menyesuaikan dengan lingkungan yang kita tempati. Artinya, jika kita ingin mendapatkan kesehatan yang lebih maksimal, kita harus berada di lingkungan yang interaksi kesehatannya itu juga lebih disiplin. Seperti itu. Nah, sudah banyak kata sehat yang kita sebutkan dari awal hingga saat ini. Namun, apakah kita tahu definisi sehat secara KBBI itu seperti apa? Mungkin teman-teman banyak yang sudah tahu bahwa sehat itu adalah kondisi tubuh yang tidak sakit atau sehat itu adalah kondisi tubuh yang kuat. Nah, itu juga sudah tepat ya. Namun pada konteks kali ini saya akan memaparkan pengertian sehat yang penyusunan katanya itu lebih tepat untuk kita paparkan. Nah, sehat ini adalah kondisi di mana seseorang memiliki keadaan fisik, mental, dan sosial yang baik dan tidak mengalami penyakit atau gangguan kesehatan yang signifikan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, mungkin banyak teman-teman yang sudah tahu bahwa sehat itu ya tidak sakit. Itu ya tidak salah. Hanya saja dalam konteks berbahasa yang perlu dibakukan kembali. Nah, sehat juga ini dapat diartikan sebagai keadaan tubuh yang seimbang, terjaga antara keseimbangan nutrisi, olahraga, pola tidur, serta tidak mengalami stres dan tekanan yang berlebihan. Nah, banyak di usia remaja seperti kita sekarang ini, tentu sering merasa tertekan, sering merasa stres karena tugas yang numpuk atau hal-hal lainnya. Nah, jika teman-teman sudah merasakan hal itu, berarti teman-teman sudah berada dalam keadaan tidak sehat. Nah, tidak sehat secara apa? Tidak sehat secara mental. Jadi, untuk teman-teman agar mentalnya sehat, maka dari itu untuk menjalankan segala sesuatunya itu harus diiringi dengan keikhlasan yang tinggi tentunya. Karena jika mental kita yang sudah sakit, maka fisik pun akan ikut menjadi terganggu. Oke, selanjutnya batas kebugaran atau medis fisiologis. Nah, setiap manusia pasti memiliki batas-batas kebugaran atau medis fisiologisnya masing-masing. Mengapa demikian? Karena intensitas tubuh manusia itu tidak ada yang sama. Mau dia kembar, mau dia ayah dan
anak, mau dia ibu dan anak, itu intensitas tubuhnya tidak akan pernah sama. Nah, batas kebugaran atau medis fisiologis ini adalah tingkat kemampuan fisik seseorang yang diukur berdasarkan kemampuan fungsional organ tubuhnya. Yang dapat kita ukur atau kita dapat mengetahuinya melalui berbagai tes, seperti tes FO2 max, tes kekuatan, tes kelenturan, dan tes kecepatan. Tes ini digunakan untuk menilai kemampuan Tes ini digunakan untuk menilai kemampuan kardiorespirasi, kekuatan otot, kelenturan, dan kecepatan seseorang. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pembinaan mutu sumber daya manusia. Yang dimana kelebihannya yang pertama itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua meningkatkan produktivitas yang ada. Dan yang ketiga itu meningkatkan motivasi karyawan. Namun kekurangannya yang pertama itu di biaya. Nah, mengapa saya masukkan ini biaya? Karena mungkin banyak teman-teman di luar sana yang merasa lebih baik saya berdiam diri. Ini salah satu contoh ya, saya paparkan. Mungkin teman-teman merasa lebih baik saya berdiam diri saja daripada saya harus berkonsultasi ke psikiater, berkonsultasi ke psikolog tentang apa yang saya alami. Karena setahu kita ya semua, berkonsultasi ke psikiater, psikolog, ataupun sejenisnya itu memerlukan biaya. Nah, tidak menutup kemungkinan biaya yang dikeluarkan juga itu harus besar. Maka dari itu merupakan salah satu kekurangan yang terjadi dalam pembinaan mutu sumber daya manusia. Yang kedua itu waktu, dan yang ketiga itu tidak semua karyawan mengambil manfaat dari program ini. Nah, adapun metode-metode dalam pembinaan sumber daya manusia ialah yang pertama itu pelatihan dan pengembangan karyawan, evaluasi kinerja dan umpan balik, monitoring atau coaching, program rotasi dan tugas khusus, program pembelajaran mandiri, dan program magang dan kerjasama dengan perusahaan tinggi. Nah, contoh hasil positif dari pembinaan mutu sumber daya manusia ini adalah kita dapat lihat dari peningkatan produktivitas karyawan, peningkatan kualitas produk dan layanan, serta peningkatan kepuasan pelanggan. Nah, masih banyak lagi contoh-contoh yang belum dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika masih banyak kesalahan ataupun kekurangan, saya atas nama pribadi mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.